Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1, kelas 22, SMA Negeri 1 Depok. Kami akan menjelaskan mengenai materi tentang teknonisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nela Prajuda dari absen 33. Saya Akila Ipani Asmi dari absen 8. Saya Farah Pangala Banuningrum dari absen 17. Saya Mutiara Dwi Agustin dari absen 30. Saya Daniel Panji Satria Budianto, absen 14. Saya Muhammad Topan Hakim dari absen 29. Saya Muhammad Abid Hussein dari absen 24. Saya Patrick Kiran Kurbi dari absen 18. Saya Nara Rahman dari absen 32. Saya Radi Setiawan dari absen 37. Teknonisme merupakan gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Teknonisme juga bisa disebut sebagai proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan retakan pada struktur tanah di suatu daerah. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Patahan adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Tektonisme ialah proses geologis yang melibatkan pergerakan dan deformasi kerak bumi. Terdapat beberapa karakteristik utama dari tektonisme yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yakni pergerakan lempeng bumi. Tektonisme erat kaitannya dengan pergerakan lempeng tektonik, di mana lempeng-lempeng kerak bumi saling berinteraksi satu sama lain. Bisa dilihat pada ilustrasi dari pergerakan lempeng bumi. Terdapat beberapa jenis pergerakan lempeng bumi. Yang pertama ialah gerak divergen. Gerak divergen ialah pergerakan lempeng yang saling menjauh antara satu sama lain. Zona atau area di mana terjadinya proses pemisahan lempeng tersebut disebut dengan zona divergen. Kemudian konvergen. Gerak konvergen ini merupakan kebalikan dari divergen, di mana gerak konvergen adalah pergerakan lempeng-lempeng yang saling mendekat atau bahkan bisa sampai terjadi tumbukan. Area di mana terjadinya tumbukan antar lempeng disebut dengan zona konvergen. Dan yang terakhir ada gerak transform. Gerak transform atau gerak sesar mendatar ialah gerak lempeng tektonik yang saling bergesekan dengan arah yang berlawanan. Kemudian karakteristik yang kedua ialah gempa bumi. Aktivitas tektonisme juga seringkali menyebabkan gempa bumi dikarenakan ketegangan yang terakumulasi dan dilepaskan secara tiba-tiba. Karakteristik berikutnya ialah patahan dan lipatan. Patahan ialah retakan atau pecahan di kerak bumi, sementara lipatan merupakan kelengkungan atau tekukan yang terjadi akibat tekanan. Bisa dilihat pada gambar, ada ilustrasi patahan dan juga lipatan. Di atas merupakan ilustrasi dari patahan, di mana bisa dijelaskan bahwa ada bagian host atau bagian patahan yang naik membentuk puncak, dan juga ada bagian graben, di mana bagian patahan yang turun membentuk lembah. Gambar di bawahnya merupakan ilustrasi dari proses lipatan, di mana ada bagian sinklinal, yaitu bagian yang turun membentuk lembah, dan juga antiklinal, bagian dari lipatan yang naik membentuk puncak atau puncak dari lipatan, dan juga monoklinal. Monoklinal ini adalah pencuraman setempat di suatu daerah yang umumnya ditandai dengan kemiringan landai. Dan karakteristik yang terakhir ialah gunung api dan pegunungan. Tektonisme juga dapat menghasilkan pembentukan, contohnya gunung api dan pegunungan yang melalui proses subduksi atau kolisi lempeng tektonik. Epirogenesa adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah melewati daerah yang sangat luas. Kita akan membahas epirogenesa positif. Epirogenesa positif merupakan gerakan yang mengakibatkan turunnya lapisan kulit bumi sehingga kelihatan permukaan air laut lebih tinggi dan permukaan daratan lebih rendah. Contohnya itu seperti tenggelamnya pulau-pulau. Epirogenesa negatif yaitu gerakan yang mengakibatkan naiknya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat turun dan daratan menaik. Contohnya seperti munculnya pulau-pulau baru.
Orogenesa adalah gerakan lempeng tektonis yang cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Yang pertama yang akan kita bahas adalah orogenesa lipatan. Nah, apa sih itu orogenesa lipatan? Orogenesa lipatan adalah bentuk muka bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng yang berlawanan dari dua arah. Nah, orogenesa lipatan itu ada 6. Yang pertama ada lipatan tegak, yaitu dihasilkan dari kekuatan yang sama dan mendorong dari kedua sisi secara seimbang. Jadi yang satu mendorong jadi tegak, jadi lurus. Nah, yang kedua ada miring. Yang miring itu kekuatan tenaga pendorong dari salah satu sisinya lebih kuat, jadi lebih ke kiri atau lebih ke kanan gitu. Nah, selanjutnya ada yang rebah. Kalau rebah memiliki bentuk landai seperti benda yang merebah. Adanya dorongan secara lintang dari satu arah. Nah, lanjut ada yang keempat, yaitu sesar sungkup. Nah, sesar sungkup ini adalah kelanjutan dari lipatan rendah. Tapi bedanya, sesar sungkup ini mendapatkan tekanan yang secara terus-menerus gitu. Jadi ya kelanjutannya. Lalu ada yang menggantung. Kalau yang menggantung itu adalah lipatan miring yang terus-menerus mendapatkan dorongan yang menghasilkan puncak yang menggantung. Jadi lebih panjang, lebih besar gitu. Nah, yang terakhir ada isoklinal. Isoklinal ini memiliki bidang sumbu yang sejajar semua. Nah, disebabkan adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Jadi bentuknya itu lebih ke wavy gitu. Nah, selanjutnya macam-macam orogenesa yang kedua adalah patahan. Patahan atau yang bisa disebut sesar adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Dalam definisi lain, patahan adalah titik di mana dua lempengan saling bergesekan satu sama lain. Patahan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu horst dan graben. Horst adalah bagian tanah yang naik di antara dua patahan, sedangkan graben adalah bagian tanah yang turun di antara dua patahan. Jenis-jenis patahan dibagi menjadi 4. Yang pertama, normal fault. Normal fault adalah patahan dengan gerakan lempeng batuannya ke bawah menurut bidang miring dan mengikuti arah gaya beratnya. Yang kedua, reverse fault. Reverse fault adalah patahan dengan gerakan lempeng batuannya ke atas dan berlawanan dengan arah gaya berat. Jenis patahan yang ketiga adalah strike slip fault. Jenis patahan ini merupakan patahan dengan gerakan lempeng batuan bergerak secara horizontal dengan arah berlawanan. Yang artinya, kedua lempeng tersebut bergerak dengan arah yang berlawanan, yaitu ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, ada oblique slip fault. Patahan ini merupakan gabungan dari deep slip fault dan strike slip fault, yang menghasilkan pergerakan batuan terjadi secara vertikal dan horizontal. Maka, kedua lempeng tersebut mengalami pergerakan secara horizontal, yaitu ke kanan atau ke kiri, serta naik dan turun secara vertikal. Berikutnya saya akan menjelaskan dampak tektonisme. Dampak positifnya melibatkan pembentukan fitur geologis menarik seperti pegunungan, lembah, dan palung laut yang menciptakan keanekaragaman ekosistem dan habitat. Dampak negatifnya dapat mencakup gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami yang dapat menyebabkan kerusakan serius dan merugikan kehidupan manusia serta lingkungan. Selanjutnya ada antisipasi tektonisme. Untuk antisipasi, pemerintah dapat melakukan pembuatan bangunan tahan gempa seperti yang ada di Jepang. Selanjutnya, pemerintah atau warga sekitar juga dapat melakukan penanaman pohon bakau di sekitar air yang pasang. Kepada masyarakat, kita dapat menyimpan barang-barang berharga seperti dokumen atau akte di tempat yang aman seperti berangkas. Selanjutnya, kita dapat menyimpan barang-barang emergensi seperti senter, persediaan makanan atau obat-obatan di tempat yang terjangkau, atau jika lebih baik lagi dapat dimasukkan ke dalam satu tas yang nantinya bisa langsung dibawa. Dan yang paling terpenting adalah meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya antisipasi diri sendiri. Contoh kasus tektonisme. Gempa bumi di cincin api atau yang biasa dikenal dengan ring of fire terjadi karena lempeng tektonik di wilayah tersebut saling berinteraksi dan menyebabkan tekanan yang akhirnya melepaskan energi dalam bentuk gempa dan terjadilah gempa tersebut. Nah, wilayah-wilayah yang terkena dampak ring of fire itu ada Indonesia, Singapura, Australia, dan lain-lain.